perhatikan, istami'u wahdamimu. Kemudian bagaimana antum semua di sini memperhatikan pelajaran ini kemudian mengamalkannya. Coba sekarang antum semua ini ibarat seorang pemburu. Seorang pemburu. Seorang yang berburu, ketika dia mendapatkan buruannya, maka dia harus mengikatnya. Maka dari hal ini Imam Syafi'i mempunyai ungkapan, yakni al-ilmu soid. Ilmu itu seperti berburu. Ilmu seperti berburu. Wa qayyidul ilma bil kitabah. Maka ikatlah ilmu dengan menulis. Mengikat ilmu dengan menulis. Maka antum di sini ketika belajar kitab, mujalasah, turos, kitab-kitab yang ada, yang dipelajari, harus mengikatnya dengan apa? Dengan, sekarang ada yang bawa talinya. Ada yang bawa tali sini. Maksudnya ada yang bawa buku tulis dan pena? Tidak ada. Nah, ke depannya bagaimana tulab dan tolibat di sini ilmu itu diikat. Diikat dengan apa? Dengan apa? Yang belakang dengan apa? Dengan tulisan. Bagaimana kita mengikat ilmu dengan tulisan. Baik. Baik, insyaallah akan kita mulai sedikit membaca kitab dari musannif hafizahullahu taala. As'alullaha anfa'ana biulumihi fid dharain. Amin insyaallah. Kita mulai dari memahami tentang makna tadabbur Al-Qur'an Al-Karim. Fa inna tadabburul Qur'anil Karim huwa thariqul falah. Sesungguhnya tadabbur Al-Qur'an Al-Karim itu adalah jalan kemenangan, jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan. Wasabilu sa'adah, jalan-jalan kebahagiaan. Fid darain, di darain. Darul itu satu. Kalau dua, daroni. Daroni. Kalau belum dikasih huruf jar. Kalau setelah dikasih huruf jar, daroini aja. Kalau belum dikasih daroni, udaroni, enggak. Baik, jadi itu yang penting untuk pelajari. Baik, jadi sabilu sa'ada fi daroin. Jadi menjadi jalan kebahagiaan fi daroin. Dua darul. Darul mana itu? Yang tahu siapa? Darul mana? Rumah. Dar itu rumah atau tempat atau sebuah kawasan luas. Darul fi dari dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Jadi musannif Syekh mengatakan bahwa intinya tadabbur Al-Qur'an, bagaimana tadabbur ini menjadi jalan bagi kita agar apa? Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala ma'anzala hadzal Qur'ana linashqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini untuk sesuatu yang membuat kita resah. Jadi Al-Qur'an ini turun bukan untuk membuat orang risau. Yang risau itu cuma Abu Jahal dan ikhwannya. Resah ketika Al-Quran turun, resah. Karena Al-Quran turun, Nabi Muhammad langsung mengamalkannya. Maka mereka resah. Jadi surah yang turun tentang tadabbur Al-Quran di Mekah tadi, itu adalah surah yang diturunkan untuk orang-orang kafir. Jadi apakah tidak mentadaburi Al-Quran? Itu diturunkan untuk orang kafir. Karena Abu Jahal dan ikhwannya itu paham juga tentang bahasa Arab.
Jadi diturunkan di Mekah untuk orang kafir. Ini tandai. Diturunkan di Mekah itu untuk orang kafir. Kemudian surah ayat-ayat tadabbur yang membicarakan tentang tadabbur turun juga di Madinah. Turun juga di Madinah. Ini kan tadi turun di Mekah berarti itu orang-orang kafir. Kemudian turun lagi di Madinah, ini untuk siapa lagi? Untuk siapa kira-kira? Ketika turun di Madinah. Di Madinah diturunkan ayat-ayat tentang tadabbur itu untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang munafik. Kemudian sekarang kita masih menikmati Al-Quran ini ada. Allah masih menjaga Al-Quran sampai detik ini. Maka untuk menjaganya kita harus senantiasa mendawamkannya dengan cara salah satunya mentadaburinya. Maka kita akan terhindar dari dua sifat. Sifat siapa? Sifat tulab, sifat Abu Jahal, yaitu sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang munafik. Karena tadabbur Quran diturunkan di Makkah, di Madinah untuk dua golongan. Satu untuk golongan orang kafir, satu untuk golongan orang-orang munafik. Baik. Kita lanjut. Bal liyukhrijan nasa bihi minas syaqa. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi diturunkan untuk keluar dari syaqa. Syaqa ini apa? Kecelakaan, kebingungan, kebimbangan, kegelapan. Maka ini diturunkan untuk menghilangkan itu. Al-Quran diturunkan untuk menghilangkan itu semua. Baik. Anzalahu rahmatan kama qala hada basairu min rabbikum wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Jadi Al-Quran ini sebagai tanda-tanda yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kalian sebagai petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Di sini kita lihat bahwasanya tadabbur itu memiliki urgensi, ahamiyah, urgensi yang tinggi di setiap manusia yang ada di dunia ini, bagi orang kafir maupun bagi orang-orang beriman. Karena Al-Quran itu, ya perhatikan, dengarkan, Al-Quran itu adalah sumber bacaan yang bisa dibaca oleh siapa saja. Beda dengan buku-buku yang ada. Kalau ada buku untuk anak SMA, maka anak-anak TK akan kewalahan membacanya. Ada buku-buku untuk setingkat profesor, anak-anak SD tidak bisa membacanya. Begitu juga ada buku-buku untuk anak TK, untuk yang sarjana, yang mahasiswa, tidak, untuk apa baca buku itu? Gitu. Tidak menambah, ya hanya sekedar bacaan. Tapi Al-Quran adalah kitab firman Allah yang diturunkan, yang bisa semuanya membacanya. Dari tingkat bayi sampai tingkat profesor, tingkat orang-orang tinggi. Jadi anak-anak balita itu juga bisa mengulang-ulang membaca Al-Quran. Tapi apakah bacaan kita itu, bacaan yang tadi itu semuanya mentadaburinya? Nah, itu tentu menjadi pertanyaan. Ibarat kipas ini, tulab dan tolibat. Kipas. Dengar suara kipas? Dengar suara kipas? Dengar. Kita mendengar kipas ini. Kipas ini ada suaranya? Ada kan? Setiap hari dengar, setiap hari kita dengar kipas. Tapi kita tahu nggak makna apa yang disampaikan kipas? Nah, tidak tahu kita maknanya apa. Suara, pokoknya ada suara. Begitu juga dengan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, di dalamnya ada pahala yang luar biasa bagi yang membaca Al-Quran. Tapi apakah bermanfaat untuk pemahaman kita?
ketika kita hanya mendengar seperti suara-suara, hanya suara-suara gitu. Baik. Jadi ikhwani, tulab dan tolibat di Khairumah, insya Allah antum di sini selain menghafalkan Al-Quran, bagaimana mampu mentadaburi ayat-ayatnya. Itu yang harus dikejar. Dan insya Allah nanti kita akan mentadaburi surah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah diulang minimal 17 kali sehari? Minimal berapa? 17 kali sehari. Kenapa diulang-ulang? Lantas, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sudahkah kita memahami, mentadaburi setiap ayatnya, setiap hurufnya? Ya kawan, semua di sini membaca ketika sholat membaca surah Al-Fatihah. Wajib atau tidak? Masuk di dalam apa Al-Fatihah? Ketika Al-Fatihah masuk dalam rukun, maka sebenarnya ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sayun jiddan. Sesuatu banget. Jadi sesuatu banget berarti surah Al-Fatihah ini. Kenapa diulang setiap hari? Setiap hari Al-Fatihah senantiasa diulangi. Untuk orang-orang yang sholat. Bagi orang-orang yang sholat, setiap hari surah Al-Fatihah diulang-ulangi. Paling tidak 17 kali. Lantas apa gitu? Ada apa? Gitu. Kemudian kenapa Al-Fatihah diletakkan di awal surah? Ini ada apa? Di awal surah, di dalam Al-Qur'an, di awal kitab Al-Qur'an. Kenapa? Ini ada apa? Kita sebagai manusia harus berpikir gitu. Kenapa ini gitu? Limaza? Kenapa surah Al-Fatihah ini menjadi sangat penting? Tentu kita harus mentadaburinya. Maka tadabur adalah sesuatu yang muhim. Ini ya, sekarang antum semua catat. Ada 5 hal. Ada 5 hal kenapa tadabur itu dibilang penting. Dari kitab Afala Yatadabbarunal Quran, kita baca di halaman 113-nya. Yang insya Allah nanti kita akan, setelah kita selesai membaca tadabur surah Al-Fatihah, kitab tadabur surah Al-Fatihah, kita akan lanjut ke kitab Afala Yatadabbarunal Quran. Seharusnya kita di awal membaca kitab ini. Namun karena Al-Fatihah ini yang paling sering kita baca, maka di awal ini kita mulai dengan Al-Fatihah. Setelah kita mentadaburi surah Al-Fatihah, kita masuk ke poin-poin penting tentang tadabur Quran. Di dalam kitab Afala Yatadabbarunal Quran ini dibahas semuanya. Dari antum menghafal Al-Quran, dari antum membaca Al-Quran, kemudian alaqohnya dengan yang lain, semuanya dibahas di dalam kitab ini. Tapi untuk saat ini dan kedepannya kita mengkaji kitab tadabur surah Al-Fatihah. Jadi semuanya, sekarang ada 5 poin. Ini ingat ya, terakhir. Ada 5 poin di dalam tadabur Quran ini. Kenapa tadabur ini muhim? Kenapa ahamiyah? Sangat penting dilakukan seorang muslim. Yang pertama, yang awalan, annal ghayatal maqsudata min warai inzalil Quran hiya tadabbur. Annal ghayata al maqsudata min warai inzalil Quran hiya tadabbur. Jadi apa? Maksud tujuan terpenting, oke? Maksud tujuan terpenting dari turunnya Al-Quran adalah tadabbur. Ghayatul maksudah. Apa? Ghayatul. Tujuan penting, tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran adalah tadabbur. Tujuan terpenting dari diturunkan Al-Quran apa? Tadabbur. Itu yang pertama. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Yuqarriru Ibnu Qayyim al-Jauziyah hadal makna. Mu'akkidan. Sebagai penegas.
ala anna tadabbura, bahwasanya tadabbur itu wa ta'ammul fil Quran, dan ta'ammul atau merenungkan di dalam Al-Quran, huwal ghayatu min tanzilihi, adalah tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. La mujarroda tilawatihi, tidak sebatas membacanya saja, bila fahmihi wala tadabburihi, dengan tanpa memahami dan mentadaburinya. Itu kaidah yang pertama. Yang pertama apa? Ghayatul maksudah, sebagai tujuan dan maksud yang utama dari diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang tanian, at-tadabburu huwa minhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Minhaju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhaj, jalan, cara pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sedikit keterangannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ajwad, yang dermawan, atau orang yang sangat bersungguh-sungguh. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu bersungguh-sungguh, sangat bersungguh-sungguh, dermawan ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, ketika Jibril bertemu dengan Rasulullah. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui Rasulullah di setiap malam bulan apa? Bulan Ramadan. Fa yudarisuhul Quran. Yudarisuhul Quran. Maka Rasulullah maka Jibril mengajari Rasulullah tentang Al-Quran. Oke. Ini pertanyaannya, apakah mengajari membaca atau yang lain? Maka kita lihat keterangannya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersungguh-sungguh untuk kebaikan min rihil mursalah, dari malam-malam di bulan Ramadan itu. Kita baca keterangannya, apakah hanya ditalkinkan saja atau yang lain. Maka di dalam keterangan ini, lam yakul anna Jibrila, dikatakan bahwasanya Jibril itu tidaklah kana yadbitu, tidak hanya mendobit atau mengajari Rasulullah membaca Al-Quran. Bal yudarisuhu, tapi Rasulullah mengajarkan Nabi Muhammad itu tentang Al-Quran. Fal mudarosah, maka pelajaran itu takhtalifu an tilawati audobti. Jadi belajar itu bukan sekedar membaca, tetapi ada makna yang mendalam tentang ketika Jibril turun di setiap malam bulan Ramadan menjemput Nabi Muhammad SAW. Fahiyya tata'allaqu bil hurufi, maka dia mengkaitkan setiap hurufnya. Tata'allaqu bil huruf. Jibril itu setiap hurufnya dijelaskan maknanya oleh Jibril kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Wal ma'ani, selain huruf-hurufnya dijelaskan juga makna-makna yang terkandung di dalam setiap huruf-huruf atau ayat-ayat Al-Quran tadi. Itu yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Minhaj. Minhaj. Yang kedua apa, ikhwan? Minhaj. Yang pertama apa tadi? Ghayatul maksudah. Yang kedua, minhaj. Yang ketiga ini bagus dipasang di kamar antum. Yang ketiga ini bagus dipasang sebagai apa antum ya? Slogan. Salisan annal Qur'ana mustaudaun. Annal Qur'ana mustaudaun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah gudang. Adalah
Gudang. Mustaudaun itu tempat penitipan atau gudang. Lil ulumi wal ma'arif. Gudang ilmu pengetahuan dan juga ilmu-ilmu dan pengetahuan. Jadi mustaudaun lil ulumi wal ma'arif. Jadi Al-Quran itu adalah gudang bagi ilmu-ilmu dan pengetahuan. Wa tadabbur miftahuhu. Dan tadabbur adalah apa? Kuncinya. Wa tadabbur miftahuhu. Tadabbur adalah kuncinya. Nah, ini tadabbur adalah kuncinya. Jadi Al-Quran itu memang benar-benar sumber pengetahuan dan juga ilmu-ilmu. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran, misalnya kita baca sejarah Al-Quran dari diturunkannya sampai saat ini, maka Al-Quran melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Bukan hanya ilmu-ilmu agama, tapi Al-Quran juga melahirkan ilmu-ilmu sains. Bahkan ilmuwan-ilmuwan barat dengan sains-sainsnya itu masuk Islam. Karena di dalam Al-Quran itu ditemukan ayat-ayat yang luar biasa tentang sains. Tentang apa lagi? Tentang sejarah. Tentang ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas-universitas barat. Jadi Al-Quran ini benar-benar ilmu yang ilmiah. Kemudian yang keempat adalah kaunu tadabburil Quran wajiban ala kulli muslim. Jadi posisi Al-Quran adalah wajib bagi setiap muslim. Yaqulullahu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau di hatinya ada kunci, ada gembok? Am ala qulubin aqfaluha, atau di dalam hatinya ada gembok, kuflun. Ada kuflun. Apakah terkuflun? Apakah tergembok? Apakah terkunci? Makful. Apakah terkunci hatinya? Gitu. Ini bagaimana Allah menurunkan di dalam surah Muhammad. Di dalam surah Muhammad tentang hati yang terkunci. Kemudian banyak lagi ayat-ayat tentang tadabbur Quran ini yang menjadikan bahwa tadabbur ini wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang terakhir adalah khamisan kaunu tadabburil Qur'ani huwal asim. Posisi tadabbur Quran sebagai asim, sebagai benteng. Min subhati ta'inin, dari subhat yang menyambar-nyambar. Jadi Al-Quran ini itu sebagai benteng bagi kita dari subhat-subhat yang menyambar-nyambar. Subhat-subhat yang luar biasa. Subhat itu apa? Subhat itu ya samar-samar. Jadi kesamar-samaran di dalam hidup itu bisa kita selesaikan dengan bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. Jadi di dalam sedikit yang kita ambil dari kitab Afala Yatadabbaruna Al-Quran ini, bahwa sore ini kita bagaimana memahami maknanya dan juga mengetahui ahamiyahnya, yaitu urgensi Al-Quran. Tadi kita sudah tahu makna tadabbur, kemudian kita juga sudah menjelaskan sedikit ahamiyah. Ada berapa ahamiyahnya? Ikhwan, ada 5. Salah satunya ghayatul maqsudah. Salah satunya minhaj. Ya akhwat, salah satunya gudang ilmu pengetahuan. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita telah mengetahui maknanya dan juga urgensinya dari tadabbur Al-Quran. Insyaallah ketika kita sudah mengetahui maknanya, ahamiyahnya, urgensinya, kedepannya kita akan mencoba mengkaji. Kenapa dia penting? Kenapa sangat urgen? Kita akan lihat di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah nanti yang akan kita bahas, itu semuanya tentang bagaimana tadabbur ini sangat urgen. Jadi di dalam Al-Fatihah. Sedikit buka kenapa Al-Fatihah itu penting. Salah satunya Al-Fatihah itu kalau kita lihat, sedikit buka ya. Al-Quran itu, Al-Fatihah itu pertama diawali dengan doa.
lalu diakhiri dengan doa. Mana doanya? Alhamdulillah. Doa ketika kita berdoa, kita senantiasa menggunakan alhamdulillah. Kita membaca alhamdulillah. Terakhirnya juga adalah ihdina. Adalah Jadi itu salah satu tadabur surah Al-Fatihah sore ini. Kedepannya kita akan mentadaburi lebih dalam lagi tentang surah Al-Fatihah yang hanya 7 ayat, tapi insya Allah menjadi penyejuk ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Insya Allah setiap bacaan kita itu menambah kekhusyuan kita di dalam apa? Membaca Al-Quran dan sholat. Yang terutama ketika sholat. Karena surah Al-Fatihah itu senantiasa kita baca ketika kita sholat. Maka ikhwani, dimanapun kita berada, kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mentadabur Al-Quran. Tentu tadabur Al-Quran tidak cukup hanya kita dengar, tapi bagaimana kita memahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar-benar sampai pada kelezatan. Caranya dengan apa? Dengan seperti ini. Kajian-kajian seperti ini dan juga belajar. Belajar apa? Bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu tafsir dan ilmu yang lain sebagainya. Jadi ikhwani, tulab dan tolibat tetap semangat di dalam mengkaji. Karena ketika antum lihat kisah-kisah tadi, satu ayat menyebabkan seseorang membacanya dari qiyamul lail sampai subuh. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada sore hari ini dari kitab Afala Yatadabbarun Al-Quran. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang mutadabbir, mampu mentadaburi kalamnya dan merasakan kelezatan makna-makna di setiap ayat-ayatnya. Wallahu alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'ana jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.